Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan jalannya samudra. Warta Jemaat, Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beribadah pada hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Maret tahun 2021. Minggu ini kita sudah memasuki Minggu Sengsara yang kelima, di mana kita mengenang kesengsaraan Tuhan Yesus dalam rangka yang menebus kita umatnya. Berikut kami sampaikan penegasan warta jemaat pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakannya sejak tanggal 14 hingga 20 Maret tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus mengaruniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Terkait ibadah di gedung gereja Eka Sinta, ibadah minggu di gedung gereja telah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Ibadah minggu tatap muka atau onsite di gereja dilakukan satu sesi jam ibadah, yakni pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Maksimal kehadiran warga jemaat setiap kali ibadah hari Minggu adalah 80 orang dan dengan tidak membawa anak-anak di bawah usia 10 tahun dan mendaftarkan kehadiran terlebih dahulu. Pendaftaran kehadiran jemaat pada ibadah hari Minggu untuk menyesuaikan kehadiran warga jemaat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan, maka diharapkan warga jemaat untuk menyampaikan rencana kehadirannya melalui pesan singkat ke nomor hotline yang tertulis pada layar dan juga tercetak di warta jemaat. Rencana kehadiran dapat diinformasikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu sebelum jadwal ibadah minggu yang akan diikuti. Dalam rangka mendukung pelayanan, maka persembahan anggota jemaat dapat diberikan sebagai berikut: kantong biru untuk diakonia, kantong merah untuk kas belanja rutin, kantong ungu untuk hari besar gerejawi, dan kantong pembangunan untuk belanja pembangunan. Bagi yang sudah mulai beribadah di gedung gereja, dapat menyampaikan persembahan sebagaimana yang diatur oleh petugas pelayan kebaktian. Bagi yang masih beribadah mandiri secara online, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis atau ditransfer sebagaimana nomor rekening yang tertera pada tayangan ibadah online, dan bukti transfer dapat dikonfirmasikan ke Bendahara Majelis Jemaat GKI Eka Sinta Menteng melalui WA sebagai bahan laporan. Informasi berita keuangan, baik dalam berupa penerimaan, pengeluaran jemaat, dan informasi pelayanan lainnya, dapat Bapak Ibu warga jemaat perhatikan di warta jemaat yang dikirim melalui dalam bentuk file PDF pada WA grup jemaat. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan gereja, silakan menghubungi Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Eka Sinta Menteng. Kantor majelis buka setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita lain, undangan kebaktian sehubungan dalam acara peneguhan pentahbisan penatua diakon periode tahun 2021 hingga 2026 pada hari Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021 yang akan dilaksanakan 2 sesi
Sesi pertama pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan sesi kedua pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan kebaktian, peneguhan, pentahbisan penatua diakon, masing-masing kelompok untuk mempersiapkan dirinya. Mewakili penatua diakon yang bertugas dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu di gedung gereja ini menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Mitadona MTH atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Demikian warta jemaat pada hari ini. Selamat mempersiapkan diri memasuki suasana ibadah. Tuhan Yesus menyertai ibadah kita. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah dan memuliakan Tuhan. Kita memasuki Minggu Sengsara 5. Kita mengingat kembali saat Tuhan Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Mari kita berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161 bait 1 dan 2, segala kemuliaan. Kita menerima potum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian, kasih-Mu tiada duanya. Pernah ada
Nas pembimbing, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Pengakuan dosa, mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kudus, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami datang kepadamu, kami sujud sembah, memohon ampun kepadamu atas segala dosa dan pelanggaran kami.
yang kami lakukan dalam keseharian kami, disadari maupun tidak, kami seringkali menyakiti hati Bapa, teman-teman, sahabat, pasangan hidup, dan orang tua, dan orang-orang terdekat kami. Kiranya anugerah pengampunan-Mu berlaku atas hidup kami, membebaskan kami dari rasa iri, benci, dan dengki. Biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa berserta dengan kami dan memperbaharui hidup kami. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah seperti yang tertulis di dalam Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 22. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab, marilah kita mendengarkan firman Allah dalam kitab Bilangan 21 ayat 4 hingga ayat yang ke-9 dengan peringkop ular tembaga. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpangut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipangut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian jauh firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat yang ke-24. Sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat, sidang jemaat kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 184 bait yang pertama, Yesus sayang padaku. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama
membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Kita bersatu di dalam doa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, terima kasih atas kelimpahan karunia yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Karena kasih sayang-Mu, kami boleh ada sampai pada saat ini. Kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Janganlah biarkan firman-Mu berlalu begitu saja, tetapi jadikanlah firman-Mu penuntun dalam jalan hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar apa yang disampaikannya hanya berasal dari Tuhan sendiri. Dan berkati Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, sehingga bersama-sama kami boleh membawa firman-Mu dan melakukannya dengan sukacita dalam hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saya membacakan untuk kita Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Percakapan dengan Nikodemus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penulis Injil Yohanes sering memakai kiasan mengenai terang dan gelap, termasuk dalam perikop yang kita renungkan pada saat ini. Kita perhatikan pada ayat 19 sampai 21. Allah dan firman-Nya adalah terang, dan dunia berada dalam kegelapan. Perlawanan kata terang dan gelap dipakai untuk membedakan mereka yang percaya dan menerima Kristus dan mereka yang tidak percaya kepadanya. Kita bisa bandingkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 21 dan Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20. Maka bagi penulis Injil Yohanes, meskipun mengalami berbagai-bagai kesulitan dan penderitaan di dunia, hal yang paling penting untuk dipertahankan adalah percaya dan mengikut Kristus Sang Terang dunia. Nas bacaan kita pada saat ini merupakan bagian dari percakapan antara Yesus dengan Nikodemus, seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Yesus mengingatkan Nikodemus kepada sebuah peristiwa yang sangat penting dalam Perjanjian Lama. Dalam bacaan kita pada ayat yang ke-14, kita bandingkan
dengan bacaan kita yang pertama dari kitab Bilangan pasal 21 ayat yang ke-9. Yaitu ketika umat Israel memberontak kepada Tuhan dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Karena pemberontakan yang mereka lakukan itu, ada banyak orang Israel yang mati dipagut ular. Namun Allah tidak memusnahkan mereka semuanya. Dalam peristiwa itu Allah menyediakan keselamatan bagi mereka yang memandang ular tembaga yang dibuat Musa dan digantung pada sebuah tiang. Cara inilah yang dipakai Yesus untuk menjelaskan keselamatan yang disediakan Allah melalui salib Kristus. Ular yang digantung Musa di padang gurun digunakan oleh Yohanes untuk menjelaskan inti dari kata percaya. Mereka yang percaya akan luput dari penghukuman dan menerima hidup yang kekal. Kata kekal di sini bukan hanya berbicara soal waktu, melainkan juga kualitas. Hidup kekal adalah kehidupan yang diarahkan untuk melakukan kehendak Allah dan menikmati persekutuan dengan Allah. Kasih Allah yang diberikan oleh Yesus Kristus memungkinkan manusia yang sedang menuju kebinasaan memperoleh kehidupan. Kita baca pada ayat yang ke-16. Jadi respon atau tanggapan yang dituntut dari manusia adalah percaya. Percaya adalah menerima. Percaya kepada kasih Allah dan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah sumber keselamatan. Tentu saja respon ini akan menentukan sikap kita dalam menjalani hidup. Atau dengan kata lain, iman percaya kita kepada Yesus Kristus akan membawa perubahan dalam hidup yang kita jalani. Bisa jadi akan muncul pertanyaan, apakah perbedaan antara orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya adalah sama-sama orang berdosa. Perbedaannya terletak pada sikap mereka terhadap dosa. Orang-orang yang tidak percaya kepada kasih Allah cenderung menyembunyikan dosa-dosanya. Mereka lebih suka hidup dalam kegelapan agar dapat terus-menerus melakukan dan menikmati perbuatan-perbuatan dosa mereka. Sedangkan orang-orang yang percaya akan kasih Allah dan percaya akan karya penebusan Kristus akan membawa perbuatannya di dalam terang dan selalu berupaya untuk senantiasa hidup dan melakukan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu sengsara yang kelima ini adalah kesempatan bagi kita untuk merenungkan kehidupan yang kita jalani. Sudahkah kita merespon atau menanggapi karya Yesus bagi hidup kita? Dunia yang gelap memang bisa menyesatkan dan membawa kita ke dalam kebinasaan. Karena itu hari ini kita kembali diingatkan untuk selalu mengarahkan pandangan kita kepada Kristus Sang Sumber Terang, supaya hidup kita tidak dikuasai oleh kegelapan yang bisa membuat kita melakukan hal-hal yang jahat. Sesuai dengan subtema pada bulan Maret ini, menata hati dan hidup sebagai tempat yang layak bagi Tuhan. Dengan tetap hidup di dalam kasih dan terang Kristus, maka hati dan hidup kita menjadi tempat di mana Tuhan senantiasa berkarya menyatakan keselamatan dalam hidup kita, baik sebagai pribadi, keluarga, dalam tugas pekerjaan, bahkan dalam pelayanan kita. Biarlah firman Tuhan ini menuntun kita dalam menghayati minggu sengsara yang kelima ini, agar kita senantiasa dituntun oleh terang Kristus, sehingga kita beroleh keselamatan
dalam kasih dan kemurahan-Nya. Selamat menghayati minggu sengsara yang kelima. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, Allah yang mulia, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh belajar Engkaulah Allah sumber terang, yang berkenan memberikan keselamatan bagi kami, sehingga kami tidak binasa. Melalui salib Kristus, kasih dan kebaikan-Mu dinyatakan bagi kami, sehingga patutlah Engkau dimuliakan dalam seluruh hidup kami. Tolonglah kami menghayati minggu sengsara yang kelima ini dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa memandang kepadamu yang menuntun hari-hari hidup kami di dunia ini. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, memohon kasih dan kemurahan-Mu menuntun pribadi dan keluarga kami melalui masa-masa sulit di tengah pandemi ini. Kami tetap berpengharapan teguh di dalam iman, sehingga kami beroleh kesehatan jasmani dan rohani. Kami senantiasa merasakan kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi ini, sehingga nama-Mu tetap dipermuliakan dalam setiap ibadah dan persekutuan yang kami lakukan, baik di gedung gereja maupun dari rumah kami masing-masing. Berkati para pelayan-Mu, Bapak Ibu, penatua diakon, pendeta, pemain musik, song leader, operator LCD sound system, mereka yang merekam ibadah ini, dan siapapun yang memberikan waktu dan talenta mereka untuk melayani Tuhan. Senantiasa Tuhan memimpin, menuntun, agar dapat mempersembahkan yang terbaik bagi puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan hari ini dan sepanjang minggu yang akan datang, sehingga senantiasa damai sejahtera dan sukacita Tuhan menuntun kehidupan setiap pribadi dan keluarga. Pada saat ini kami pun memohon lawatan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik sakit secara fisik maupun psikis, baik mereka dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, bagi mereka yang terpapar COVID-19. Lawatan dan jamahan-Mu ya Tuhan, yang dapat memulihkan saudara-saudara terkasih kami. Berikan kepada mereka semangat dan hati yang gembira, agar senantiasa bersandar dan berserah kepada kuasa Tuhan, yang senantiasa memberikan yang terbaik. Berkati keluarga yang merawat mendampingi, berkati dokter, perawat, obat-obatan, makanan, minuman yang mereka terima, agar semuanya itu tangan kasih Tuhan bekerja untuk memberikan pemulihan. Kami pun mau serahkan kehidupan setiap keluarga, agar senantiasa ada damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan suami istri, orang tua, anak-anak, menantu, cucu, dan juga orang tua terkasih kami dalam usia lanjut. Berkatilah setiap cita-cita dan harapan dalam hidup pribadi dan keluarga kami. Kami serahkan ke dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Berkatilah setiap usaha pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan, agar apa yang kami perlukan senantiasa dicukupkan, dan dengan sukacita kami mendukung pelayanan gereja Tuhan. Kami pun memohon penghiburan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, sehingga mereka beroleh kekuatan, penghiburan di dalam kasih-Mu. Kami juga serahkan janda, duda, anak yatim piatu, agar mereka senantiasa ditopang dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang terlantar, terpenjara, fakir miskin, korban bencana alam, banjir, tanah longsor, dimanapun mereka berada,
lawatan kasih Tuhan senantiasa menguatkan mereka. Kami juga menyerahkan dan berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemimpin pemerintahan kami, dari pusat sampai ke daerah, agar mereka dapat memimpin dengan bijaksana di tengah situasi dan pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga, ada banyak hal yang sudah kami minta dan mohonkan kepadamu, tetapi ada banyak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di dalam doa ini. Karena itu kami serahkan hari-hari hidup kami, dalam tugas pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Doa ini kami bawa dan serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita menyerahkan persembahan syukur. Nas pengantar, dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa untuk persembahan. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gereja di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan. Melalui kasih dalam perbuatan, berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara sidang jemaat mempersiapkan persembahannya, sidang jemaat memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 433 bait 1, 2, dan 3. Kita mendengarkan persembahan puji-pujian dengan judul Engkau Baik Bagiku. Kasih yang terindah telah ku terima,
kasih yang terbesar darimu Yesus, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus.
Mari kita berdiri bersama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seluruh petugas ibadah Minggu tanggal 14 Maret 2021 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku